Anak Tanya Bapak, ini solusinya. Halo, kembali lagi bersama dengan Anak Tanya Bapak. Kali ini kita kedatangan tamu sangat spesial. Kira-kira siapa Kak Clara? Ya, kita kedatangan dua bapak kita. Wow, Ya, siapa tuh? Yang pertama yaitu ayah kita, Bapak John S. Panggabean SHMH. Dan ini tamu spesial kita, Gracia. Ya, sangat kita tunggu-tunggukan Betul, sekali. yaitu kita sapa dulu ya, Ya. Profesor Dr. Mompang L. Panggabean SHM. Apa kabar, Prof? Iya, puji Tuhan sampai saat ini Tuhan masih menyertai kita, Ebenezer. Amin. Ini aku bisa panggil Amang Naposo atau Prof nih bagusannya dari channel ini apa? Ya terserah, sama aja. Sama aja lah ya. Aku panggil Prof aja lah ya supaya lebih formal. Oke Prof. Nih seperti yang kita ketahui Prof, aku lihat dalam biografinya Prof mengajar di Fakultas Hukum di UKI ya Prof. Iya. Ya baik itu di S1, S2 lalu ke S3, kemudian juga sebagai ahli pidana di pengadilan di kepolisian, dan pernah juga ya kita Prof ya dalam ahli di pengadilan ya. Nah khusus juga bersama dengan keluarga, bagaimana Prof itu membagi waktu antara pekerjaan yang mungkin ya menurut aku itu super padat banget ya Gracia ya, Padat. Nah dengan keluarga gitu, bagaimana Prof? Iya, baik, terima kasih. Yang saya hormati Opung John S.E. Panggabean, salah seorang tokoh yang saya juga kagumi dalam dunia hukum. Selain ada Panggabean yang lain juga mantan Hakim Agung, Iya. Henry Panggabean. Ya. Dua tokoh ini menjadi panutan saya juga dalam hal penegakan hukum. Yang satu berkecimpung di bidang pengadilan sebagai hakim. Yang satu lagi berjuang sejak awal pada bidang penegakan hukum juga, tapi membela kaum yang tertindas, ya. Dalam hal ini sebagai pengacara. Nah, kalau kita melihat perjalanan waktu, ternyata Tuhan sudah mendidik kita sejak kita kecil. Bagaimana kita membagi 24 jam dalam sehari itu untuk setiap kegiatan kita. Jadi saya pikir itu juga mengalir begitu saja, dalam artian ketika kita mulai menapakkan kaki pun di muka bumi ini, Tuhan sudah mendidik kita bagaimana cara mengisi waktu itu sampai dengan kita diberikan kesempatan untuk menikmati pendidikan formal, pendidikan informal, bahkan sampai S1, S2, S3. Nah, saya berpikir bahwa selama kita menyerahkan kepada Tuhan semuanya itu, maka tidak ada penyesalan kita untuk mengatakan, kenapa Tuhan Kau hanya memberikan 24 jam sehari? Kenapa enggak 30 jam sehari? Misalnya begitu ya. Dengan kepadatan kegiatan yang kita seringkali hadapi ya di setiap hari gitu. Kadang-kadang mungkin kita berpikir, Tuhan kok cepat sekali waktu ini. Apalagi kalau sudah menjelang 31 Desember. Seringkali kita mengatakan, Tuhan, baru kemarin saya merayakan tahun baru. Kok sepertinya baru kemarin? Ya, artinya kita merasa seakan-akan perjalanan waktu itu begitu cepatnya tak kita rasakan. Ya, tapi firman Tuhan juga kan mengatakan, bagi Tuhan 1000 tahun bisa sama dengan satu hari manusia, atau sebaliknya. Ya, satu harinya Tuhan 1000 tahun manusia. Nah, jadi kita lihat di sini kembali lagi kepada bagaimana kita mensyukuri pemberian Tuhan itu sehingga waktu yang ada itu bisa kita isi dengan sebaik-baiknya. Baik Prof, tentu juga aku mau bertanya apa yang menjadi semangat atau dorongan Prof sehingga Prof bisa menjadi seperti ini, bisa ya berkarya ya kan, dengan keluarga juga pasti harmonis membagi waktu bersama keluarga maupun di pekerjaan. Apa yang menjadi semangatnya Prof? Ya, bagi saya pertama-tama tentunya adalah firman Tuhan ya, yang menjadi kekuatan kita. Jadi
saya berpedoman juga pada ayat CD dari ayahanda almarhum. Ya, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, sehingga kalaupun kita menghadapi persoalan-persoalan berat dalam hidup ini, kita tidak merasa bahwa kita adalah manusia yang paling malang di muka bumi ini. Jadi itu juga yang saya pegang teguh dalam menapaki perjalanan hidup di setiap tahap pendidikan. Ya, saya bukan orang yang tergolong pandai kalau saya katakan begitu. Ya, tapi ini jadi berbicara subjektif ya tentang diri sendiri. Saya katakan pada anak-anak saya, Bapak bukan orang yang lulus 4 tahun S1. Kalian percaya nggak? Bapak lulus 6,5 tahun, saya bilang. Wah, berarti Bapak dulu termasuk MA, mahasiswa abadi katanya. Ya, tapi ada alasan-alasan ya bisa saya kemukakan kenapa itu bisa demikian. Jadi saya bukan juga mau membela diri mengatakan bahwa saya membuang waktu. Tidak. Tetapi dalam waktu-waktu tersebut pun ternyata ada pembelajaran yang saya nikmati. S2 pun begitu. Saya tidak menyelesaikan S2 2 tahun. Tapi 4 tahun. Oke. Iya, tapi semangat itu mungkin dari keluarga, dari anak juga ya Prof. Ya. Itu yang membuat Prof sehingga Prof bisa sampai detik ini juga tetap semangat, tetap menjalani baik itu profesi maupun pekerjaan ya Prof. Jadi saya membaca tulisan teman saya, tesis tentang Bismarck Siregar. Ya. Dalam tesisnya ini dia ungkapkan tentang bagaimana perilaku Hakim Bismarck Siregar itu. Ternyata Hakim Bismarck Siregar itu pun memiliki kemiripan dengan kita. Saya katakan dengan kita. Sebab dia mengakui bahwa dukungan keluarga itu sangat-sangat krusial. Betul. Nah, sehingga dia mengatakan, mengapa saya bisa sampai pada tahap seperti ini? Itu juga tidak luput dari dukungan keluarga. Termasuk dua orang tua ya, orang tuanya. Ya, saya pun mengakui itu. Bahkan saya cerita pada anak-anak saya, kalau kami belajar malam-malam, kami sudah mengantuk. Nenek kalian, mamaku, itu langsung ngambil baskom. Diisinya baskom itu dengan air dingin, ditaruhnya di bawah kaki kami. Jadi kami tidak mengantuk lagi. Karena kaki ini sudah kedinginan kan. Jadi ini AC alam saya bilang. Membuat kita jadi melek. Tidak lagi mengantuk. Tapi selain itu, dia buatkan nanti susu. Walaupun susu yang ada dulu bukan susu seperti sekarang Pediasure dan lain-lain ya. Yang kualitasnya number 1 misalnya. Tapi masih Indomilk pada waktu itu. Susu itu kemudian dihidangkan di depan kami. Lalu minumlah. Jadi kaki di bawah dingin. Tapi lidah di atas hangat. Dan itu kemudian sampai ke ubun-ubun. Otak ini pun berjalan. Sehingga kita belajar pun nyaman. Memang itu peran orang tua juga penting ya Prof ya. Dalam kehidupan kita juga sehari-hari ya Prof ya. Oke, sekarang aku mau tanya nih ya Novana. Untuk Prof dan Papa, saya mau nanya bagaimana tanggapan Prof dan Papa terhadap penegakan hukum di Indonesia saat ini. Bisa mungkin dari Prof dulu. Jadi saya pikir biarlah beliau dulu yang menyampaikan. Jadi Papa dulu yang menjawab karena benar-benar penegak. Betul, kalau saya hanya pemerhati. Jadi nanti netralnya ke Prof. Jadi ya seperti yang kita ketahui, kita bangga terhadap keadaan di Republik ini sebenarnya. Negara kita ini berdiri, ya kan, dilandasi dengan statement bahwa bahkan peraturan Undang-Undang Dasar 45 menyatakan negara kita negara hukum. Jadi bukan berdasarkan kekuasaan Mastat, tapi Reichstag. Artinya apa? Setiap tindakan atau perbuatan sejak kita lahir sampai meninggal, bahkan hubungan personal antara seseorang dengan yang lain, begitu juga kepada lembaga-lembaga pemerintahan atau antara perusahaan yang lain, semua diatur oleh hukum supaya kita tertib. Tetapi kenyataan yang menjadi pertanyaan di tatanan penegakan hukumnya yang memang masih menurut saya hingga saat ini bahkan sudah baru berakhir tahun 2023
sangat amat memprihatinkan. Ini di bidang saya dalam penegakan hukum. Katakanlah kalau peraturan mungkin banyak peraturan, tetapi apakah di dalam total pelaksanaan sudah dilaksanakan? Karena fakta ini ya, Prof, sangat miris kita. Hakim agung juga ada yang tersangkut juga dalam pelaksanaan tugasnya. Itu fakta. Polisi, jaksa, advokat. Tapi saya berpikir di awal tahun kemarin, saya merenung. Saya harus optimis. Bangsa Indonesia ini harus optimis, jangan pesimis melihat keadaan ini. Kenapa? Hidup ini kan seperti kata Prof harus berjalan terus. Mari kita benahi. Kebetulan saya bangga. Ya, cucu saya Prof, walaupun nggak jauh berbeda kita umur, saya bangga. Kenapa? Akademisi yang membentuk sarjana-sarjana hukum kampus, justru pernah saya katakan harus bersuara sebenarnya. Kenapa? Kalau kita praktisi ini, kalau berbicara sudah dianggap seperti ada kepentingan. Tapi kalau akademisi, kan netral dia tadi. Makanya saya bilang, Profesor Mompang, tolong berbicaralah ke publik. Karena kalau dulu ada namanya ahli pidana ya, seperti Mompang kan dipidana. Lobi Roman dulu sering berbicara tentang teori-teori hukum dan bagaimana penerapannya. Ya, tapi sekarang yang saya lihat sudah berkurang, bahkan hampir tidak ada di bidang pidana ya yang berbicara. Jadi kalau menurut saya penegakan hukum di Republik ini tahun 2024 ini ya harus kita buat lagi hal yang baru, dalam arti kembali kita optimis seperti zaman reformasi. Itu harapan saya secara pribadi, bahkan juga di kalangan muda. Seperti Clara Grace ini kan advokat. Ya kalian tunjukkan bersuara kalian. Ya kan? Karena kalian bidang kalian seperti itu. Jangan hanya menangani perkara aja. Kita ikut berkontribusi memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya tahu haknya dan tahu kewajibannya. Sehingga secara tidak langsung aparat penegak hukum juga bisa dikontrol. Kan gitu. Ya. Jadi gitulah yang saya menurut pendapat saya. Oke, sekarang Prof, yang secara netral membicarakan mengenai perkembangan penegakan hukum di Indonesia saat ini. Iya, baik. Tadi Opung sudah mengawali dari konsep tentang negara hukum, restart, ya. Dan dalam konteks negara hukum ini, salah satu pilar yang penting adalah rule of law. Tadi sudah disinggung juga bagaimana aturan-aturan itu dimaksudkan bukan sekedar bagaimana membuat itu menjadi teratur, tetapi bagaimana itu supaya menjadi tertib. Dan tujuan hukum juga kalau kita lihat dari sisi filosofisnya bukan semata-mata kepada soal bagaimana menghukum seseorang, bagaimana memberikan sanksi kepada seseorang, bagaimana menjatuhkan seseorang, bukan semata-mata begitu. Tetapi kita kembali lagi kepada fungsi hukum yang asali, sebetulnya adalah ditujukan kepada bagaimana hukum itu melayani kepentingan manusia. Nah, inilah sebetulnya yang seringkali dilupakan di dalam perjalanan penegakan hukum kita. Dan tidak jarang kita lihat juga bagaimana hukum itu kemudian dijadikan sebagai alat. Apakah itu untuk menjatuhkan kelompok yang katakanlah miskin, atau tidak mempunyai kekuatan politik, tidak mempunyai kekuatan ekonomi yang memadai, atau bahkan juga hukum itu bisa dipakai sebagai alat untuk menumbangkan kekuatan yang dianggap sebagai saingan atau lawan. Dalam politik kita bisa melihat itu bagaimana misalnya tudingan-tudingan terhadap mengapa ada kasus-kasus yang sifatnya tebang pilih. Kejaksaan, KPK, itu seakan-akan melihat lebih dulu siapa ini dalangnya, siapa yang menjadi aktor intelektualisnya. Kalau itu orang yang tidak tersentuh misalnya, kemudian akhirnya begitu saja berlalu. Nah, begitu juga belakangan ini saya melihat ada satu fenomena yang menggelikan. Ketika
ada ungkapan dari seseorang yang menyatakan bahwa yang namanya Verdi Sambo itu tidak ada di dalam sel, tetapi dia mendapatkan fasilitas. Ya, dalam pengertian VVIP, katakanlah begitu. Nah, saya melihat ada sesuatu yang sangat reaktif dikeluarkan oleh seorang Menteri Hukum dan HAM. Dia dengan spontan langsung mengatakan dengan ungkapan tertentu yang menurut saya sangat emosional. Nah, padahal seharusnya untuk menepis itu kan tinggal katakan aja, silakan bicara dengan Dirjen Pemasyarakatan. Dia akan menjelaskan apa adanya. Kalau saya mengatakan sesuatu nanti, kalian akan katakan saya membela korps saya. Tapi kalau Dirjen Pemasyarakatan, dia komandan di bidang pemasyarakatan. Biarlah dia mengungkapkan itu. Jadi di sini saya melihat dalam konteks negara hukum tadi, Restart tadi, rule of law itu kita pegang seakan-akan itu sebagai suatu harga mati menurut konsep Barat. Nah, saya teringat ucapan dari Profesor Sachipto Raharjo, seorang begawan sosiologi hukum Indonesia. Dia mengatakan mestinya bukan rule of law, tapi rule of Pancasila. Karena kalau kita cuma bicara rule of law, hukum asing itu, hukum Barat itu kan tidak berasal dari bumi Pancasila. Maka ada hukum Barat itu yang tidak cocok dengan alam pemikiran Indonesia. Nah, tapi kalau kita katakan rule of Pancasila, bukankah Pancasila itu kita gali dari bumi persada Indonesia? Maka tentunya kita tidak meragukan lagi. Nah, yang terjadi selama ini adalah kita menganggap, atau katakanlah dalam konteks pemahaman teologis, kita memberhalakan hukum Eropa itu. Seakan-akan itulah hukum yang paling tepat untuk kita di Indonesia. Nah, ini satu kekeliruan menurut saya. Hukum adat pun dilupakan. Orang Batak pun hanya menggunakan hukum adat itu pada saat pesta kawin, kematian, baptis, pemberian nama. Lalu kalau ada orang sakit bawa makanan misalnya. Hanya sebatas itu, tetapi tidak lagi bicara tentang bagaimana supaya hukum adat itu bisa juga menjiwai segala sendi kehidupan orang Batak. Katakanlah begitu. Karena yang terjadi justru ketika ada cekcok soal warisan, maka tidak segan-segan di antara yang cekcok ini, udahlah, kita bawa aja ke pengadilan. Biarlah hakim yang memutus. Padahal ini kakak beradik yang ketika ayah dan ibunya masih hidup, mereka ini rukun. Tapi begitu sudah menyangkut masalah harta, pecah. Nah, di mana letak hukum adat dalam soal seperti ini? Apakah masih bisa dia dikatakan memiliki kekuatan? Nah, jadi kembali kepada soal penegakan hukum tadi, nah, saya sama seperti Opung, saya juga punya optimisme. Selama hayat di kandung badan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa negara kita sudah akan runtuh. Walaupun ada yang mengatakan, wah kita sudah defisit, gaji pegawai pun sudah terancam dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sebagai makhluk yang monodualis, kalau kita lihat dalam konteks Pancasila juga, ya saya teringat tulisan dari Broto Semedi, salah seorang dosen UKSW, Universitas Kristen Satya-Wacana. Dia katakan, bukankah manusia itu adalah roh yang mendunia? Jadi dia punya roh yang diberikan oleh Tuhan kepadanya untuk menjiwai segala perbuatannya sebagai makhluk yang ditempatkan Tuhan di muka bumi. Nah, maaf kalau ini agak melenceng ya kepada soal teologi ya. Tapi yang saya mau katakan di balik itu bahwa hukum itu pun tidak lepas dari persoalan-persoalan itu. Dan saya ingat dosen pembina saya dulu, S.R. Sianturi, mengatakan hukum itu jangan kita pandang hanya mengatur manusia dengan manusia, manusia dengan benda, tapi dia juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Kenapa muncul larangan?
barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan. Bukankah itu berkaitan juga dengan relasi kita dengan Tuhan yang menghendaki kita mengasihi sesama manusia? Sehingga kemudian itu nilai-nilai itu dimasukkan ke dalam norma yang kemudian dirumuskan di dalam KUHP. Begitu juga ketika kita berbicara tentang penggelapan misalnya. Memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain diancam karena penggelapan. Nah, ini hubungan manusia dengan benda. Kita mengaku bahwa benda itu adalah milik kita, padahal dia sejatinya adalah titipan dari seseorang yang dipergunakan untuk katakanlah kepentingan bersama. Tapi kemudian saya akui sebagai milik saya gadaikan atau saya pergunakan sedemikian rupa sehingga pemilik yang sebetulnya malah tidak mempunyai hak seluas apa yang saya miliki. Nah, maka kita melihat di sini, ternyata kalau kita lihat dalam dimensi hukum pun, kita tidak boleh melupakan faktor Tuhan itu sendiri. Jadi nonsens kalau kita bicara tentang penegakan hukum, lalu kita hanya berkutat kepada soal substansi hukumnya sudah ada yang bagus di Indonesia. Penegak hukum kita begitu hebat, sudah banyak doktor, termasuk yang sebelah kanan saya pun tidak lama lagi jadi doktor ya. Tapi bagaimana budaya hukum kita? Ini juga. Nah, tadi dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pun saya bicara tentang manajemen risiko dalam hukum. Lalu ditanya juga oleh kuasa hukum dari terdakwa, bagaimana kita bisa memastikan bahwa dengan manajemen risiko dalam hukum itu kita sudah bisa memprediksi sesuatu yang akan muncul di depan kita. Lalu saya katakan, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi 1 menit, 1 jam, 1 hari ke depan. Kita hanya bisa melakukan upaya untuk memprediksi dengan akal budi yang Tuhan berikan. Nah, artinya juga di situ budaya hukum kita ini pun perlu kita bangun lebih sehat lagi. Nah, termasuk bagaimana pendidikan hukum kita. Pendidikan hukum kita lihat seringkali kan hanya berkutat pada ya yang penting mahasiswa fakultas hukum lah. Tapi menurut saya pendidikan hukum itu sudah harus diberikan sejak dini kepada setiap warga negara. Karena bukankah ketika mengajarkan tentang Pancasila misalnya, bukan semata-mata bagaimana menghafalkan Pancasila itu, tapi bagaimana dia bertuhan, bagaimana dia berkemanusiaan, bagaimana dia menjalin persatuan dengan sesama warga negara yang lain, kerakyatan, demokrasi, dan juga keadilan sosial. Bukankah itu semua yang harus diwujudkan? Maka saya sangat tersentuh ketika ada Natal diadakan di Hotel John Pardede. Seorang itok saya membawakan kado kepada saya ketika saya menyanyi bersama dengan namburunya dan namburu saya. Nah, apa yang ada di balik itu? Yang saya mau katakan sebetulnya bahwa dia pun sudah memberikan pembelajaran kepada orang dewasa pada waktu itu tentang bagaimana berbagi, bagaimana nilai keadilan sosial. Nah, tetapi ya malaikat yang di samping dialah yang membisikkan itu kan kepada dia. Kita tidak tahu. Ya, tetapi hal-hal kecil seperti itu saya tidak bisa abaikan begitu saja. Saya melihat bahwa itulah bagian dari pembelajaran yang harusnya juga kita miliki sejak kecil. Ya, cukup banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan dari Prof maupun Bapak. Oh ya, sekarang aku mau tanya sama Prof dan Papa, bagaimana harapan Papa dan Prof terhadap penegakan hukum kita untuk kedepannya? Dan apa pesan dari Papa dan Prof kepada kita semua yang menonton dan kita terutama ya kaum muda yang akan melanjutkan penegakan hukum di Indonesia ini? Ya, bisa dari Papa ya, atau dari Prof? Ya, harus dari yang nomornya lebih muda. Nomor 15, saya kan Panggabean nomor 17. Baik, tadi Prof juga menyatakan bahwa tentang equality before the law, persamaan di muka hukum, karena bisa aja cenderung di dalam pemikiran masyarakat kalau tidak mampu, tidak ada kuasa, ya tidak dekat kepada katakanlah
penguasa atau hal yang berkaitan yang lembaga penegak hukum, ya cenderung akan sulit mendapatkan keadilan kan gitu. Tapi tahun 2024 ini, mari kita semua seperti katakan Prof tadi, mari, hidup cuma sekali. Apa yang kita lakukan ini Tuhan tahu. Ya kan gitu. Aku mengikuti apa arahan dari Prof tadi, bahwasanya di dalam hal hubungan manusia juga bukan hanya sebatas kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Profesi saya sebagai advokat, hakim, jaksa, polisi tahu Tuhan semuanya. Kenapa kita nggak mengabdi aja kepada bangsa dan negara, apalagi di bidang hukum seperti bidang kami? Saya merasa sering itu mengalami. Enak juga jadi advokat ini ya, sebenarnya udah diberikan kepercayaan, dikasih lagi berkat uang. Kenapa harus kita sia-siakan, selewengkan? Begitu juga hakim, udah kasih fasilitas. Itu juga jaksa, polisi, mari cukup paling dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan mengambil hak orang lain. Jadi antara hubungan hukum Tuhan dan hukum dunia ini ada sinkronisasi tadi. Jadi harapan saya ke depan, apalagi anak muda, ya, tetap berjuang untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Tapi dengan catatan, kalaupun kita menyuarakan, jangan mendiskreditkan orang. Harus ada sopan santun lah ya di publik. Jadi tidak panjang saya lagi menyatakan bahwa kita harus optimis untuk penegakan hukum. Saya sekarang hampir 60 tahun. Saya justru semangat saya semakin tinggi lagi. Kita harus menyuarakan ini. Makanya saya ajak Prof dan Naum. Paling sangat simpel tadi kan? Malam-malam mau. Semoga bukan karena saya sadar pasti itu ya. Ya kan? Jadi ke depan juga harus kita diskusi lebih banyak lagi. Ya kan gitu. Itu dari saya. Aku sekarang dari Prof, harapan dan pesan untuk para penonton anak tanya Bapak terhadap penegakan hukum kita di Indonesia. Ya, baik. Saya tetap mau melandasi dari firman Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Saya pikir ini yang seringkali dilupakan, baik oleh legislatif kita, yudikatif kita, eksekutif kita. Sehingga yang tadi sudah pernah disinggung Opung juga dalam percakapan sebelumnya, bagaimana bisa seorang hakim masih suka terima suap, padahal tunjangannya sudah cukup tinggi. Nah, apakah kebutuhan hidupnya itu masih belum tercukupi? Atau apakah terlalu banyak familinya yang harus dikasih makan sehingga dia harus melakukan itu? Tapi kalau kembali kepada hakikat manusiawi kita, seorang mantan hakim pernah cerita juga pada saya. Ketika ada seorang hakim MK tersangkut kasus, lalu kemudian dia katakan, ya dulu pun udah suka saya ingatkan dia, kalau kau mau ambil, ambillah, tapi jangan terlalu tamak, jangan terlalu banyak kau ambil. Nah ini kan yang menjadi sifat manusiawi kita. Kita masih sama-sama makan nasi, kita belum bisa makan batu kan, atau belum bisa makan biji besi. Memang gak bisa, gak akan mungkin bisa. Dan tidak akan mungkin bisa. Jadi kalau kita masih bisa makan nasi, kenapa kita harus mengambil lebih? Karena toh tidak mungkin kita memakan sesuatu yang tidak biasa dimakan oleh manusia. Berlian, mutiara, gak mungkin kita konsumsi kan. Sekaya apapun kita. Bahkan kalau kita ingat hakikat kita, ketika kita meninggal dunia pun, harta kita yang banyak itu tidak akan mungkin masuk ke dalam liang lahat tempat kita dimakamkan. Kalau dimasukkan semua nggak cukup. Dan pasti ada kekhawatiran dari keluarga. Udah macam mana nanti itu harus dijaga satpam lah itu tiap hari. Supaya nggak ada yang membongkar kuburannya. Iya kan? Nah dulu kan kejadian-kejadian begitu bisa muncul kan. Ketika ada yang dimakamkan, ada pelayat. Wah,
dikasih gelang emas di tangannya, dikasih pula cincin, dikasih kalung. Gak tahu kalau itu imitasi kan? Nah, tinggalilah kuburannya. Apa yang terjadi? Bawa ke tukang emas. Imitasi semua ini gitu. Padahal udah capek-capek kawan itu menggali. Jadi kalau kita kembali kepada soal tadi, yang pertama itu, lalu yang kedua yang saya mau katakan adalah apa yang dipesankan juga di dalam firman Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau itu kita terapkan, saya pikir itu akan menjadi kunci sukses bagi kita, apapun profesi kita. Jadi ketika saya melayani mahasiswa pun, saya katakan di ruang kelas itu ketika mereka gaduh gitu ya, tolong kalian dengar dulu kata-kata saya. Berapa banyak waktu yang disisihkan orang tuamu untuk bekerja, menghasilkan uang supaya anaknya bisa kuliah di sini. Tapi kalian menyia-nyiakan waktu kuliah itu dengan bercakap-cakap sesama kalian, membicarakan nanti makan siang kalian apa, menanya teman kalian kapan ganti handphone dan sebagainya. Saya katakan, coba kembali ke situ. Betapa berdosanya kita saat waktu untuk belajar itu masih juga kita sia-siakan. Saya gak minta kalian hormati saya di sini, saya bilang. Gak kalian dengarin pun saya ngomong gak apa-apa, saya bilang. Tapi bagi yang tidak suka mendengar kuliah saya, silakan keluar, saya bilang. Silakan keluar. Saya tetap akan anggap kau hadir. Supaya kau bisa punya kesempatan untuk ujian. Tidak terkendala karena itu. Tapi, pernahkah kalian pikirkan baik-baik berapa banyak jerih payah orang tua yang harus disediakan untuk menghasilkan uang bagi kalian supaya bisa kuliah. Terdiamlah mereka. Nah, seringkali kan yang terjadi di dunia kita ini kan, kita melakukan sesuatu yang menurut kita baik, padahal kita tidak sadar bahwa itu sudah menyimpang. Banyak kasus yang memperlihatkan bagaimana orang bisa mengatakan, ya seperti kasus tadi, saya memberikan pendapat ahli di PN Selatan. Si terdakwa selalu menganggap bahwa perbuatannya tidak salah secara hukum. Nah, padahal kita sudah buka dari sisi wederrechtelijkheid, sifat melawan hukumnya secara pidana seperti apa. Kita sudah katakan ini tanpa hak dilakukan. Sehingga dengan tanpa hak tersebut adanya unsur mens rea pada dirinya, itu sudah tertuju pada terbentuknya suatu tindak pidana. Nah, tapi dia tetap melakukan pembenaran diri. Saya kan sudah mendapatkan izin usaha. Ketika saya sudah melakukan kegiatan itu, apakah itu kemudian bisa dipersanakan begitu saja? Nah, izin usaha ini juga bagaimana, saya bilang. Izin usaha ini kan ada koridornya. Tidak bisa begitu saja kita tabrak. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Jadi kalau dua hal tersebut bisa kita terapkan di dunia hukum kita, termasuk juga dalam hal caleg-caleg kita ini ya, yang lagi berebut kursi nantinya ini, ya saya berpikir negara kita akan lebih baik lagi. Dan saya punya optimisme sama seperti Opung tadi. Opung saja sudah bangga dengan usia yang menjelang 60. Saya sebentar lagi meninggalkan 60 karena mau masuk ke 61. Ya. Jadi saya pun beranggapan kita dua ini masih terhitung pemuda kalau ukuran PBB kan. Oh gitu. Nah, jadi gak usah khawatir. Nah, jadi pada Selin, aku pemuda, kau balita. Jadi usia kita dekat-dekat. Jadi kita tidak perlu pesimis menurut saya. Kita tidak boleh berputus asa ya. Kalaupun banyak yang melihat kondisi Republik ini dengan kacamata yang berbeda dari kita, ya menurut saya kacamata itu sudah harus diganti. Ya, kita harus melihat dengan optimisme. Tahun anugerah, tahun penuh harapan. Sekalipun di depan kita itu masih kabut, kalaupun banyak yang kabut membayang di sana sini seperti kabut di Gunung Bromo. Wah,
Sangat banyak ya ilmu yang kita dapatkan dari Prof maupun Papa mengenai penegakan hukum. Yang pasti kita harus optimis. Ya, waduh. Sebenarnya masih pengen banget ya Masih kita tanya-tanya. untuk tanya-tanya kepada Prof maupun Papa. Tapi memang waktunya yang terbatas. Tapi ya mungkin di lain kesempatan kita bisa dong undang lagi Prof maupun Papa dalam channel YouTube John S. Panggabean dalam program Anak Tanya Bapak. Terima kasih banyak Prof atas waktunya. Terima kasih banyak Papa untuk waktunya pada hari ini. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel John S. Panggabean dan hidupkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru Anak Tanya Bapak. Dan kami juga meminta supaya jangan lupa untuk like, komen maupun share kepada teman-teman semuanya untuk membagikan ilmu maupun pengetahuan kepada rekan-rekan semuanya. Anak Tanya Bapak, Ini solusinya. Dadah.